manual gitu ya, nggak pakai betadine ya. Ini uploadnya hanya untuk membuka aja, kalau nggak pakai cairan juga nggak apa-apa. Ini ada kasa steril. Nah, karena ini lukanya besar, kita pakai yang besar gitu ya kasanya. Kemudian ada ini plaster ya, gunting, ini gunting plaster. Ini steril nggak sih? Steril. Ya, luarnya mah enggak, tapi dalamnya steril. Ini juga sama ya yang lain-lainnya. Ini ada apa namanya? Foam. Foam gitu. Ini tuh untuk tadi ya, kalau misalnya ada slow gitu ya, atau misalkan yang kuning-kuning cairan gitu. Nah ini dia bisa menyerap. Ini biasanya bisa 3 harian gitu ya, nggak diambil, tapi itu kembali lagi ya. Kalau misalnya ini udah sehari teh ini udah penuh gitu ya, terus udah tembus gitu keluar, ya itu diganti gitu. Jadi bakal terus nggak perlu kayak Iya. Gitu. Jadi kalau pakai modern dressing itu biasanya bisa sih dalam 3 hari ganti, sama ini bertahan 3 hari gitu. Jadi baru diganti setelah 3 hari gitu. tapi tetap harus dicek juga ya Bu? Iya, tetap kita mengkaji, walaupun ini ya tadi bisa diganti 3 hari, tetap kita mengkaji selama apa ya, kalau di rumah sakit mah operante ya gitu, tetap dikaji gitu 6 jam. Jadi bisa ternyata teh wah ini udah sangat banyak sekali dan itu udah penuh gitu ya, ya udah diganti gitu. Kalau misalnya nih dipasang, dibersihin hari ini terus ternyata udah kotor gitu ya, besoknya teh atau sorenya ya itu diganti gitu. Masih terkontaminasi dari yang kotor tadi gitu ya. Kemudian ada parafin, kasa parafin ini ya. Ini banyak jenisnya sih, banyak-nya. Tomato, Dariatul, nah ini pertule-tulean lah ya. Jadi itu Gitu. Apa lagi sih? Baktigras ya, Baktigras. Nah ini biasanya mengandung antibiotik juga ya. Ini banyak sekali kandungan dan ada parafin itu untuk melembabkan juga situ. Kemudian ada antibiotiknya juga. Jadi ini untuk plus gitu ya, mencegah infeksi atau ketika terjadi infeksi ini mengurangi infeksi yang secara lokal di situ. Selain mungkin dia juga ketika ada infeksi mau dikasih antibiotik oral ya gitu, atau antibiotik yang IV gitu kalau dia dirawat ya. Tapi ini sifatnya lokal untuk di daerah luka. Nah ini kan nggak hanya di yang luka besar aja, luka kecil juga kan bisa ya. Misal luka post operasi itu mencegah terjadi infeksi sekunder dari bakteri ya, bisa digunakan gitu. Ini juga sifatnya lembab. ya Bu, kalau di sini itu pengganti salep Mana? ya, kayak di sini nih Mana? Dirianto atau Ketimbang Sahabat atau salep produktif itu. Atau bisa juga nih, atau bisa juga plus gitu katanya. Ini ada salep, ini juga sama ya. Ini ada yang bagus. Ini tuh ada yang beda jenisnya ya gitu. Ini kandungannya tuh banyak macam kandungannya tuh ya. Ada kol, ada Bisa. Nah ini juga membantu proses penyembuhan luka gitu. Kalau misalnya ada jaringan-jaringan yang keras juga ini bisa melunakkan si jaringan yang keras tadi. Ya. Pakai ini, terus jadi kalau apa ya? Kalau misalnya konvensional itu kan hanya pakaian ACL saja gitu ya, ditutupnya itu, jadi nggak terus material tambahan gitu ya kalau konvensional gitu. Ini dengan komponen-komponen yang ada di dalam modern dressing ini ya harapannya bisa mempercepat tadi proses penyembuhan luka. Dan hasil penelitian kemarin gimana? Yang hasil jurnal yang dibahas? Iya, lebih mempercepat sih gitu untuk proses penyembuhan luka gitu. Apalagi luka besar kan gitu ya. Oke, ini yang steril bagian dalamnya ya. Ini juga sama, ini sama. Ini ada ini kita pakai steril juga ya. Ini buat awal bisa jadi dipakai ini untuk ngebuka nanti ya pada saat ngebuka.
Ini yang non sterilnya ini buat melindungi kita. Bisa lukanya teh gede banget gitu ya. Terus kalau gede itu biasanya kadang ada yang kalau ada sabun baby gitu itu bisa dipakai. Ini misalnya lukanya kotor banget di sininya ya. Banyak pus misalnya tadi banyak cairan yang kuning tadi slough tadi ya. Itu bisa dibersihin pakai sabun kemudian dibersihin, nanti dipakein ACL, dibersihin dipakein ACL, keringkan gitu, jadi dicuci gitu sih lukanya tuh. Kalau lukanya sangat besar dan kotor gitu. Jadi si lukanya lebih kotor dibandingkan sabun kondisinya ya. Yang gimana yang tadi yang ada banyak pus misalnya tadi banyak pus, banyak slough, itu lukanya kotor. Kalau merah, nah itu lukanya bersih sebenarnya. Kemudian di sini ada ini kalau misalnya teman-teman herinnya gitu ya, bisa dikondisikan gitu ya, apakah digeser atau gimana. Nah ini ada apa aja sih? Ada bengkok. Bengkoknya ada berapa ini teh? Dua ya. Kadang ini juga di dalam sih gitu ya buat awal, karena kita matangkan steril awal. Jadi si ininya dia yang steril. Ini segini cukup nggak? Cukup Cukup udah ya? gede. Enggak. Oh enggak, wah cukup ya. Ini ada apa yang namanya? Lady button. Ini ada bengkok ya, 2 bengkok. Kasa juga ini biasanya ada yang di luar. Yang plastik itu deh. Yang belum plastik. Dia ada yang tadi dalam bentuk yang gitu ya, ada juga yang di plastik. Yang apa namanya? Instan ya. Instan gitu. Ini ada ini segini cukup nggak? Sebenarnya sih kurang ya. Ini ada gunting. Ini bisa nanti perlu kita gunting jaringan, sama buat ngegunting mana tadi tuh? Apa itu? Parafin gitu tadi ya. Parafin atau yang lainnya. Ini ada apa ini? Pinset nih nanti yang awal mungkin buat ngebuka ya. Selanjutnya buat ngebersihin ya. Ini sebenarnya lega gitu, itu sangat akan digeser-geserkan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ke pasiennya ya. Ada ACL nggak? Itu ACL ya. Ini ACL nanti buat ngebersihin dia tetap pakai ACL. Ngebersihinnya gitu ya, itu pakai ACL. Penggaris ada ya. Ada yang banyak kayak gini ya. Oh, biasanya tuh ada tuh yang kayak model gini ya, tapi ini banyak gitu isinya tuh. Ini sebesar gini nih. Itu udah berapa? 10 gitu. Besar. Steril. Ini kalau udah packing gini ini dalam kondisi steril. Jadi kita tinggal buka, masukin gitu. Ini emang lebih mahal ya. Ini kalau di rumah sakit tuh biasanya kita suka bikin kayak gini ya. Kasa-kasa dan nanti teh disterilkan gitu. Kasa yang dibutuhkan untuk perawatan luka kemudian disterilkan, ada alat sterilnya gitu. Oke, untuk pelaksanaan kita persiapan pasien ya. Validasi pasiennya siapa gitu. Dan kita juga informasikan pada pasien dan keluarganya apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi selamat pagi, ini siapa nih ya? Ibu ya gitu ya. Boleh tahu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Melda. Tanggal lahirnya kapan Bu?
Oke, sama ya. Ibu hari ini akan dilakukan perawatan luka ya Bu ya, untuk membersihin luka ibu nih, kemudian cepat sembuh, biar cepat sembuh gitu. Ibu bersedia? Oke, saya siapkan alatnya dulu ya Ibu ya. Siapkan alat. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Cuci tangan. Cuci tangan. Kalau cuci tangan? Biasa Prosedur. prosedur. Kalau di sini mah. Prosedur. Nah itu prosedur itu tadi ya yang bahwa kita akan melakukan perawatan luka tadi gitu. Kita akan melakukan perawatan luka gitu ya, ngebersihin lukanya gitu. Itu berdasarkan prosedur. Jadi nggak tahap yang dijelasin gitu. Kita akan melakukan perawatan luka dan diganti si perbannya gitu ya. Ini isi lukanya sangat besar, kita bisa pakai jarak. Teman-teman boleh nyiapin dulu yang non sterilnya gitu deh. Oke, kita siapin yang dibutuhkan ya. Boleh nih. Ini saya siapin pakai ini. Prinsipnya adalah ini buat proteksi kita juga ya, si handscreen ini tadi ya. Itu buat apa sih? Bengkok tuh? Buat apa? Kalau ada kresek tuh boleh, bisa pakai kresek ya. Soalnya kalau segede gini ya, itu cukup si kasa. Atau kamu kalau gini ya, ini kalau rionnya gitu. Wah ini teh basah ya dan banyak gitu. Keluar banyak cairan gitu. Masukin dulu ya. Ini. Untuk menyerap luka kita bisa pakai foam aja juga nggak masalah ya. Punya kalau bisa ini sih buat apa? Pas itu lagi. Jadi kalau misalnya kurang ya bisa ditambahin. Dari yang tua. Namanya siapa itu? Tomato. Ini boleh dipegang nggak sih? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja nggak boleh. Memang cepat gitu, Bu. Iya, emang cepat. Karena ada parafinnya. Ada Parafin. parafin cepat. Oh, salah. Kamu kurang. Kita.
real eta nya. Eta real. Pasien kamu Saina di anteknya dari biasa usia. Iya, kalau di yang banyak perawatan luka tuh, Pasien Apa? apa? yang banyak kan pada ke rumah sakit ya. Iya, Nina Saina ya, Nina Saina. Saya udah ya. Pasien motor kami, pasien sama bedah, rawat bedah. Baik, itu langsung untuk lagi tidak emosi. Kalau ini mah biar segimana sih Beni? Gitu. Buka tacan, tacan. Buka. Segel. Nih buka ceritanya. Buka aja ya. Buka aja, buka aja. Habis yang dulu. Asal dipakai sambil kali Implementasi. Nanti sebenarnya perlunya banyak gitu. Kenapa itu nanti banyak? Ah itu ini bocah main air. Dek. Dia tadi bener basi tidak. Apa lagi? Ini nanti di belakang aja lah ya. Ini mah soalnya kita butuh yang besar. Ini NaCl. Besok Satu koma gak ada kan? ya, 1,31. Siapa kasih? Karena memang perlu banyak, kan emang perlu banyak. Basah terus. Ini saklon ya. Buat apa sih saklon? Kom satunya. Oke, benar apa yang cakap? Saklon. Jadi ingat-ingat yang mana alatnya. Ya, Bu. Oke, betadin nggak sih? Nggak. Kenapa? Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya nanti ya suksesinya. Kenapa nggak boleh betadin? Apalagi untuk luka yang besar gitu. Kalau untuk sedikit malah bukan nasib bagus. Besok. Boleh. Tapi kalau nggak besar Makin gini basah. nggak pakai betadin. Sukses. Itu nggak ya rasanya? Cukup nggak sih rasanya? Nggak. Ah, cukup aja. Cukup. Teman saya anggap cukup gitu. Nyatanya ini kurang segitu. Apa sekarang yang dilakukan udah di setting yang on-onnya? Langsung kaji status luka. Saya kan gue bisa barusan Ini yang ada nggak ada ininya ya? Nggak ada luka yang tertutupnya. Kalau misalnya ini ada yang tertutup ya misalnya. kalau itu yang ditonjolkan Dibutuhkan gitu. Ya ujian nanti ke teman-teman dari yang tertutup. Oh iya. Ujian itu ini ya. Mana sih ujian teh kemarin? kalau kalian luka ada sulit pempis Allah sama paling ibu itu lagi ya pas 3 ya Tiga ya. apa 2 gitu Dua, asal dua. Kayaknya dua. Kayaknya kalau nggak salah tuh ini pempis neuro sama pempis muskulo kalau nggak salah. Pempis. Kayak ini kalau misalnya ini tadi tertutup luka ya lukanya ini tertutup berarti kita pakai Belum puasa pempis pagi itu masih ada pempis beri kresek. Bukannya biasa aja, Bu. Bukanya gimana? Biasa kayak aja. Atau dibasahin dulu. Dibasahin dulu sama. Ya basahin lah gitu. Aja. Ya nggak
ini kan ada plasternya kan gitu ya. Nah kalau nempel ya gimana caranya si plaster itu dibuka, bisa teman-teman pakai cairan gitu ya atau pakai alkohol tadi gitu. Tapi tong dikucurkan si alkoholnya. Iya. Bisa gimana sih? Digosok. Gosok. Tahu kita juga pakai ini misalnya ini kan itu ya gridnya. Iya prit. Pertama misalnya. Nah, ini udah sampai. Ini kalau ada kapas yang kapas alkohol Pakai alkohol swab. oh iya benar. pakai kurang pakai alkohol swab masih kalau enggak ini juga asal basah sih sebenarnya di situnya ya di pinggirnya itu kan gitu basahin teh si plasternya basahin gitu harapannya sih tadi udah mau nyontek kalau sih udah terlepas lah ya teh buang sini pasti dibuka perlahan ini dibuka buang ini yang dalamnya juga kan ini ada ya ada kasa di sini tuh ya mungkin tadi ada foam gitu ya itu juga sama jadi semua yang ada di sini dibuka buang ini kemana di sampel. terus ini gimana Ganti iya ganti ini tuh digunakan ketika tadi ya kita akan membuka dulu asumsinya kan ketika ketemu kan nggak keluar gini kan ya iya. Ketika kita ketemu di Ronald emang terbuka gini nggak? Oh enggak. Ini kemana ini tuh? Sampah. Resek. Bagus banget. Masuk situ ya. Kemudian selanjutnya adalah ganti. Sini. Bu, kalau buat mengkaji status lukanya tuh pas udah dibuka. Iya, pas dibuka dilihat. Pas dibuka tuh dilihat si lukanya. Ini kan buka ya, buka tuh dilihat ini si lukanya. Awal itu mungkin kelihatan dari luarnya doang gitu ya, si lukanya kayak gitu. Ya nanti sebelah sini. Tapi kalau awal itu ya dilihat ininya aja untuk nyiapin alat aja sih berapa besar gitu ya si lukanya. Ini teman-teman bisa cari posisi yang enakin aja buat ngebuka ini. Nah dulu nih balik kan? Nah ini nih gimana ini saya buangnya dirawu apa nama dirawu iya kumaha tah bisa terkontaminasi jangan kayak asisten mah tolong ya dianggap ke mana nah ini boleh nggak kesini boleh ya. Ini tuh kalau kita pakai foam berarti ini tuh buat nutup doang, jadi nggak pakai yang gini. Jadi kalau udah, jadi kita pilih pakai foam atau pakai ini yang lembab misalnya, ya bisa satu. Jadi ini karena kita pakai foam, jadi kita gunakan ininya kasanya untuk nutup.
Kalau misalnya kita nggak pakai foam, berarti ini kasa lembab tuh dia ditutup dengan kasa lembab dulu, kemudian ditutup lagi dengan kasa kering gitu. Ya. Itu yang berarti memori balik lagi di rewind. Nah, supaya kondisinya lembab gitu ya. Kalau nggak ada foam berarti ditutup dengan kasa lembab gitu ya. Jadi ini mau yang mana? Yang panas. Foam. Foam aja. Foam aja. Nah, kita coba ya kalau foam gimana, kalau itu gimana. Ini boleh nggak sih diambil? Boleh. Boleh. Itu kebanyakan sebenarnya ya segini. Ternyata itu bisi kita perlu kasa yang mau dilembabkan gitu. Ini kita baca. Sebenarnya nggak usah gini lah itu ya. Kalau udah pakai kayak ini mah tinggal dicomot gitu kan. Terus ya. Iya, kalau udah pakai handscoon steril mah tinggal dicomot. Nanti cuman ke pasiennya ini kita pakai kita pakai ini ya. Nah, kalau ini asumsinya kita akan nutup pakai yang ini, yang kasa lembab. Ini diambil diperut gitu, ini anggap lembab ya. Ini yang aman. Ini kalau yang merah ini tadi total doang ya, total. Ini tuh ya sekali pakai gitu, maksudnya tuh jangan dari sini ngulilin sampai ke sini tuh satu kasa gitu ya. Jadi ini kalau udah sampai ini full gitu ya udah ini di jadi sebenarnya pinset 2G cukup ya? Cukup kalau pakai ini mah. Jadi engkau ujian mah siap kena 2W nya. Iya cukup. Soalnya ini pakai handscoon steril. Gitu. Gitu kan handscoon steril mah tinggal comot kagetkan gitu ya. Ini udah ya ini ya, yang merahnya ceritanya ya. Tinggal segala pinggirnya. Sorry. Kalau ini misalnya tadi ya banyak yang kuning tekan-tekan juga jadi biar itu ke serap gitu ya. Kalau itu ya kayak untuk sok minum biasanya sana aja. Udah, sini ya. Habis ini diapain? Dipasang di kering. Enggak kan kalau ada Ini udah kan udah dibasah ya, udah basah yang dibersihin. Sampai ini gimana ya? salep Dikeringkan dulu ya. Ini kan hijin kering dulu. karena itu mah ini mah kering. Kan ini buat ngebasahin, ini buat kering. Ini kering ya, ceritanya ini kering. Terus ambil lagi kasa, keringkan juga yang ini. Jadi keringin dulu. Tapi udah mau kering pisan biasa namanya ya. Kering. Yang penting lagi Nah setelah itu salep. kalau misalnya kita mau pakai
modern dressing ya. Berikutnya itu adalah sebenarnya diukur dulu ya. Diukur si lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Kenapa perlu diukur? Kita untuk melihat perkembangan selama perawatan luka ini ada perbaikan nggak? Ini misalnya kita awalnya ngukurnya panjangnya 5 cm, lebarnya 7. Misal nih setelah 3 hari itu lebarnya jadi 4, jadi itu ada perbaikan. Terus ternyata setelah 3 hari teh lebarnya jadi 7, panjangnya jadi 10. Nah itu kan kok tambah besar ya lukanya gitu. Berarti berarti kemana perawatan luka? Nah, berarti lukanya makin buruk kan kalau ketika tambah besar. Nah ketika tadi mulai kecil misalnya ya gitu, berarti itu ada perbaikan. Tadi itu juga kedalamannya. Nah, cuma ada ini ada apa itu penggaris buat luka itu dari kertasnya. Ada dari kertas, cuman nggak dapetnya, susah dapetnya. Sama kayak penggaris ini, Iya, cuman kayak penggaris gini hanya dia dari bentuk. kertas dia itu. sama kayak gini nih, cuman dari kertas aja bedanya. Emang disposable sekali pakai, jadi udah habis dia ya udah buang. Nanti diukur ya, nanti itu juga dokumentasikan sambil setelah dibersihin teman-teman juga dikaji ya lukanya gimana sih karakteristik lukanya. Kalau misalnya tadi ada yang hitam-hitam, nah teman-teman bisa digunting pakai gunting jaringan ya, ditarik gunting sini gitu, pakai buang ini pakai gunting gitu. Nah sekarang ini kita akan nutup ya, nutup si lukanya ya. Nah kalau bisa pakai modern untuk yang awalnya itu pakai salep, disalupin dulu ini lukanya, salep. Kurang ya, tambahin lagi. Tadi diukur perkirakan kita butuh segimana ya, terutama yang tadi bagian yang banyak slotnya gitu. Lukanya salepin ya gitu. Ini buang sana aja. Jadi kalau udah itu berikutnya adalah ini rasa parafin. Ini dia tutup. Segini cukup nggak sih? Enggak. Jadi kita harus memperkirakan ya butuh segimana. Nah itu bagian dalamnya tuh gini teman-teman. Pernah ada juga namanya kalian juga ngelihat. Ini masih steril ya. Simpan sini dulu ya. Dibuka. Akhirnya kan steril ya, gitu, ditekan ke sana gitu ya. Nah ini tuh di sininya tuh, bentar, saya ngambilnya. Nih di sini tuh masih ada parafin yang tersisa tuh. Itu di desa Denonya, di lemetan gitu. Itu sayang ada antibiotiknya dan lain-lainnya gitu ya. Walaupun di situ juga ada ya. Kalau saya dulu suka di nggak bisa gitu. Kalau masih ada ini yang steril. Ini tuh harus sampai nutup ya teman-teman. Ini tuh misal nih, jika dianya untuk iya, berarti ini butuh berapa nih tuh? 3 milinya. Bisa jadi 3 gitu. Tapi semuanya ukurannya sama bu. Iya kurang lebih segede gini ukurannya. Aduh. Paling ditambah jumlahnya aja. Iya. Kalau misalnya tadi ada yang apa sih namanya? Bagian-bagian kecil yang susah tersentuh ya dipotongan berarti gitu ya. Ini kayak gini, ini kan pinggirnya tuh mungkin kan hijinya potong gitu. Ini kan masih ada gunting yang buat yang ini ya, siapin dari awal berarti gitu, siapin gunting dulu. Oh ini butuh segimana sih kira-kira, oh sekian potong, oh sekian potong gitu ya. Nih ini udah kena ya. Nah selanjutnya tutup ini asumsinya adalah udah ditutup semua ya pakai jaring-jaring ini juga sama, jadi ditutup. Ini juga sama harus nutup untuk bagian-bagian ini. Ini juga berarti ada yang kurang kan, ini bisa dipotong sih sini, bisa di bagian ini gitu ya. Kita
posisikan di tengah aja ya biar ada proporsional. Anggap ini nutup ya, Iya. anggap tutup semua. Nanti kalau udah selesai itu baru tutup dengan ini. Ini disesuaikan tadi apakah mau dilebarin gini. Oh, ini udah nyatu gini. Ini udah napasin udah weh, simpen di dia. Nanti kita bisa beresin pakai tangan kita sih. Tangan kita nggak nyentuh. Ini masih belum on kan ya? Belum kena ke sini kan? Masih kurang besar segini. Kok yang segede gini? Ayatnya sih? Terus bikin ya? Nah, nanti kalau buat ajian mah bisa bikin masing-masing ya? Kayaknya tuh cukup tuh sakingnya tuh. Begini aja. Mana coba? Sini. Itu indah, kayak sok iya sok kebalatak gerak. Ini aja tuh. Kamu tong di kalau udah di posisi udah gini ya misalnya teman-teman udah gini ya terus ini udah gini udah tutup gini ya misalnya ya terus juga tadi digeser-geser deh udah gini ya misalnya geser-geser deh kata tadi jangan ya ini tangannya udah gimana ini posisi ini kudu nutup yang jelas si ini harus nutup mukanya. Enggak, nggak cukup ya. Juga boleh Enggak cukup. ketutup dulu. Iya, tapi nggak estetik gitu. Iya, jadi ketika kita melakukan perawatan muka teh, jangan cuma asal nutup doang, itu harus estetik oke gitu. Ya. Ini kalau di plaster dah ya saya teh. Nah, itu kan kayak gitu gitu. Satu, dua, nggak cukup. Nanti mendingan kasih yang gulung teh yang boleh. Kasak gulung itu steril nggak? Oh iya, enggak. Tadi kita harus mempersiapkan kebutuhannya yang gimana gitu. Jadi si kasanya sih gimana. Kasa juga yang kayak instan juga ada sih, yang besar-besar juga ada gitu. Oke. Kalau enggak tadi kita nyiapin yang memang untuk kebutuhan ini segimana. Sekitar sabra itu. Ini 11 cm 10 ya? Ya ini 10 ya? 10 kali 15 gitu. 10 kali 10. Abis ini kemudian di tutup. Persasi. Ini supaya nempel sebenarnya di tek gitu. Nanti butuh berapa ya? 3. Nah ini kan daerah bokong ya teman-teman. Hati-hati ketika ngefiksasi gitu ya. Mesti menutupi. Menutupi. Tapi ini juga harus dia juga harus aman gitu. Gimana caranya aman ya, maksudnya nempel tapi ini juga nggak kena ke anusnya gitu ya. Gini ya. Mana tinggal ini ya, saya on kan ya. Iya di on kan. Ini juga ada macam-macamnya. Kita juga perlu tahu ya si klien kita tuh dia apa sih namanya? Alergi plester nggak? Kalau misalnya seseorang yang ketika pakai plester tuh gatel-gatel, merah-merah, nah dia alergi berarti. Jadi kita bisa pertimbangkan jenis plester yang digunakannya gitu ya. Ini juga ada macam-macamnya ya, yang kayak gini terus gitu. Nah ini ujian ngeplester adalah nempel di daskun. Jadi kita kumaha tuh. Ini apakah bisa ini atau dibuka satu gitu ya? Bisa buka satu aja. Ini.
Wah, tuh cuma itu tamannya. Bisa apa sih? Jawab pertanyaan bisa. Seru. Gitu ya. Ini berapa jadinya? 3, 2? 3 ya kayaknya. Mencuri ayam. Sebenarnya sampah medis sama non medis dipisahkan ya. Jadi kertas tahun tadi punya kertas. Adek. Kita mau ada dulu tuh. Ini anggap ya 3 ya, kayaknya ini 2 aja nggak cukup. Ya, ini harusnya 3. Ini tutup juga, ini harus tertutup ya. Jangan ada celah, karena apa? Ini potensi mikroorganisme masuk ke situ gitu ya. Dianggap nih saya udah pasang satu lagi, yang satu lagi di sini ya. Nah, ketika pasang di sini tadi ada bisa nutupin harusnya gitu ya. Kemudian dirapatkan. Ini bisa di mana? Kayak bisa dia mupuk susah. Atau malah stepnya kena ini ya kena si kena plaster, terus udah kemana-mana ke dia. Jadi dia ngerembes ke sini. Jadi memang terkontaminasi dari itu. Ini tengahnya ditutup juga ya. Di sini apa? Di sini adalah Rapikan kembali peralatan. ya rapikan dengan Balikin dulu ini pasien ke posisi yang nyaman. ini buang sini ya, ini buang sini ceritanya ya. Buang. Bisa dipisahin yang ini tuh sama yang gini nih. Jadi ngebuangnya juga beda. Nah ini juga buangnya ke sana ya. Ya. Ibu udah selesai ya ibu ya. Ini saya bereskan dulu alat-alatnya ya. Ibunya ya, ibu mau gimana posisinya? Mau tengkurap gini atau mau balik? Kalau balik juga bisa tekan untuk bulukan ini. Enggak apa, dia miring paling gitu sampai bawahnya. Kebayang lama tengkurapan keungap gitu. Di ini aja ya, miring sini aja ya. Ini dia ceritanya miring. Selimutnya. Selimutnya lagi. Apa lagi? Setelah itu dibersihin, diberesin. Kemudian kita dokumentasikan tadi tindakan yang dilakukan, termasuk karakteristik luka. Terus peralatan-peralatannya kita tadi pakai apa? Kita pakai AC doang atau pakai kemudian tahu pakai apa gitu. Terus karakteristik luka termasuk panjang, lebar, tinggi, warnanya, lukanya gimana. Terus apa lagi ya? Eksudatnya gitu. Oh sih, ya kayak slow tadi yang cairan-cairan yang basah-basah. Misalnya nih pas dibuka tuh dia banyak yang kurus, nah itu juga perkirakan aja sih eksudat, termasuk eksudat di situ ya. Kita dokumentasikan aja diperkirakan itu kira-kira ini seberapa mili sih gitu.